Randi, Nashwa, Alma, I think she's new, Shahda, and Shada. So, five people today. Oh, Nizar is joining. Oke, apakah soalnya sudah dikerjakan dari yang kemarin ya? Kemarin terakhir kita sampai nomor... Wait, let me check. Jadi movement itu ya, terakhir. Number 11 ya. Nomor 11, berarti kita hari ini nomor 12 sampai nomor 22. So there are 11 numbers. Apakah sudah selesai semuanya mengerjakan nomor 12 sampai 22? No? Apakah sudah mengerjakan nomor 12 sampai 22? Oke, alright. Seperti biasa, nanti Miss akan panggil namanya satu persatu ya. After I read the text for better comprehension. Sekarang Miss Nana akan share screen. Oke. Semoga sudah kelihatan ya di layar. Kita mulai dari teks pertama. Oke. Oke. Lagi-lagi ini tentang kualitas hidup ya. Kayaknya kita sudah pernah membahas kualitas hidup. Waktu itu tapi kayaknya bukan di soal ini. Soal yang berbeda. Okay, let's start. The explanation shows that life condition is becoming more and more unconducive for good quality life. Therefore, today more people than ever are looking for ways to improve their health, increase energy, reduce stress, restore or enhance functionality, relieve aches and pain, balance emotions, and sharpen mental focus. Because of the demands of modern life, most people want those ways to be relatively simple and not time-consuming. If you still have not found something to fit your needs, you may want to consider Chinese healing exercise. Jadi ada penjelasan yang menunjukkan bahwa kondisi hidup kita ini semakin tidak kondusif untuk hidup yang berkualitas. Jadi, lebih banyak orang sekarang mencari cara untuk memperbaiki kesehatan mereka, menaikkan energi mereka, mengurangi stres, mengembalikan dan memperbaiki fungsi-fungsi tubuh gitu ya mungkin, terus mengobati rasa sakit, menyeimbangkan emosi, menyeimbangkan perasaan, dan mempertajam fokus secara mental. Karena tuntutan dari hidup modern, banyak orang mau cara-cara yang ditempuh itu simple dan tidak memakan terlalu banyak waktu. Kalau misalnya kalian masih belum menemukan sesuatu yang cocok dengan kebutuhan kalian, mungkin kalian mau mencoba latihan penyembuhan dari Cina. Okay, so this is I think like an exercise. We're talking about an exercise. Chinese healing exercises make up a branch of Chinese medicine. It is almost never taught as a separate system of healing. Rather, it is used in many practices you probably recognize. Some are part of the oldest of Chinese medical practices, including acupressure and tuina, a type of Chinese massage therapy. Others have their origins in ancient self-healing or spiritual practices, such as Chinese forms of yoga and meditation. They are routinely taught together with more detailed and complex practices
such as Tai Chi, Qigong, and other advanced medical, spiritual, or martial practices. They are intended to prepare students for those more demanding disciplines. They are also conducted as adjunctive exercises that can make some aspects of the main practices easier to perform. Some sources are less well known in the West, like medical Qigong and Pai Dagong. They are tapping and patting techniques used to break up key blockages. Jadi ada latihan penyembuhan Cina ini terbuat dari beberapa cabang dari pengobatan di Cina. Jadi kayak kalau di Cina tuh setahu Miss, pengobatannya lebih ke alternatif atau tradisional. Hampir tidak pernah exercise ini ya, latihan ini tidak pernah diajarkan terpisah dari penyembuhan. Tapi ini digunakan di berbagai macam praktek yang mungkin kalian familiar. Contohnya ada di praktek medis Cina terlama. Contohnya acupressure, akupuntur ya ini maksudnya. Dan tuina. Tuina itu terapi pijat. Yang lainnya memiliki asal muasal di self healing itu penyembuhan diri kuno atau praktek spiritual seperti yoga dan meditasi ala Cina. Mereka secara rutin diajarkan bersama dengan praktek yang lebih detail dan kompleks seperti Tai Chi dan Qigong. Itu yang Miss Nana pernah dengar Tai Chi. Dan medis, spiritual, dan praktek medis, spiritual, dan bela diri yang lebih jauh lainnya. Mereka bermaksud untuk mempersiapkan siswa untuk kedisiplinan yang lebih jauh lagi. Mereka juga dilaksanakan sebagai latihan yang bersama yang dapat membuat aspek-aspek dari praktek utamanya itu lebih mudah dilakukan. Beberapa sumber tidak seberapa terkenal ya di Barat, seperti Qigong dan Pai Dagong medis, yaitu tapping atau tapping itu mengetuk-ketuk, dan patting atau menepuk-nepuk, teknik tersebut untuk menghancurkan adanya penyumbatan qi. Qi ini apa? Kurang tahu nih. Misalnya mungkin ada yang tahu, nanti boleh share. Oh, itu ada dijelaskan di paragraf selanjutnya. Qi is life force and is responsible for all healthy functionality, emission, vitality, emotion balance, and mental clarity. Chinese exercises have a uniquely positive impact on all those qualities. Chinese healing exercises can amplify the benefits from Tai Chi or Qigong if you already have such a practice. In that context, they will open targeted areas of physical or energetic restriction, deepen your sensitivity to qi sensation, and increase qi flow. They root you more securely, thereby improving your overall performance. Jadi kini adalah sumber kehidupan dan bertanggung jawab terhadap semua fungsi kesehatan, pergerakan, organ-organ tubuh kita, dan kestabilan emosi, dan juga kejelasan mental, kewarasan mental. Jadi latihan-latihan dari Cina ini memiliki dampak positif yang unik terhadap kualitas-kualitas tersebut.
dan dapat memperbesar keuntungan dari Tai Chi atau Qigong jika kalian sudah pernah melakukannya. Dalam konteks tersebut, mereka bisa membuka area yang ditargetkan yang terkena baik itu energi maupun fisik, restriksi atau batasan energi dan fisik, memperdalam sensitivitas kalian terhadap key sensations, dan memperbesar lajur ki-nya di dalam tubuh kalian. Mereka akan masuk di dalam tubuh kalian dengan lebih aman dan juga bisa memperbaiki performance kalian secara keseluruhan. Oke, kita langsung mulai number 12. Let's see. I'll ask. Oke, jadi Alma, Aura, Fandi, Nashwa, Nizar, dan Syada ya. Karena Alma masih baru, supaya Alma bisa observe dulu apa yang kita lakukan. Let's go with Aura. Aura, can you read the question and answer for number 12, please? 12. The author's attitude towards the topic in the passage is B. Positive. Right, positif. Karena kita bisa melihat dia merekomendasikan sekali kalau kita mencoba one of these Chinese exercises. Okay, good. Thank you. Number 13. Let's see. Number 13, I would like Fandi to answer. Can you read the question and answer number 13, please? Fandi, are you there? What topic does the paragraph presenting the passage most likely discuss? B. Health. Health? B. The health Okay. improvement. Yes, that's correct. Health improvements. Kita bisa melihat preceding. Preceding itu berarti sebelumnya ya. Karena ini sepertinya dipotong dari satu teks yang full. The explanation shows that. Nah, explanation apa? Berarti di paragraf sebelumnya itu membicarakan tentang health improvements. Yes, yeah, that's right. Karena apa namanya? Life condition is becoming more and more conducive. Oh, wait a second. I think it's more like adverse life condition. Jadi di sini tuh ada becoming more and more conducive for good quality life. Berarti mengimplikasikan bahwa di paragraf sebelumnya membicarakan kondisi hidup ini semakin beragam. Jadi sifatnya tidak pasti. Dan di paragraf pertama ini dijelaskan bahwa becoming more and more unconducive for good quality life. Bisa jadi semakin tidak kondusif untuk menerapkan hidup yang berkualitas baik. Jadi diberikan alternatif di sini dengan menggunakan Chinese healing exercises. But that's fine. Mungkin kalau health improvement itu lebih ke topik dari teks ini ya. I think the health improvements one is the whole topic or this passage particularly over here. Tapi kalau preceding paragraph, it's more like adverse life condition. That's okay. Thank you, Fandi. Let's move on to the next one. Okay, the summary. Let's see. Nashwa. Number 14, please. Nashwa, are you there? Yes, Miss. Okay, let's go. What is the best summary of the passage? The answer is D. Okay. Alright. Coba yang kita lihat yang option A ya.
People are encouraged to do Chinese healing exercise because they provide many benefits for people's life and cost very low. I don't think so. Kalau dari A ini seolah-olah ini yang paling baik ya, tapi penulis hanya menyarankan ya, not this is not like the only option that the writer had, tapi karena fokusnya memang di Chinese healing exercises, kita akhirnya membicarakan tentang ini, but not like specifically, not in general. Kemudian, while some types of Chinese healing exercises have been considered useful, some others still need further research-based justification. Tidak ada yang membicarakan tentang ini ya, research-based justification. Kemudian, despite many benefits provided by Chinese healing exercises, they're not so popular among people seeking for alternative medical treatments. This is also incorrect because the text said that they are not so popular in West, jadi tidak populer di kalangan orang Barat. Yang E, Chinese healing exercises are becoming more and more popular as many benefits are associated with them. There is no telling about more and more popular ya. Karena di sini yang ditawarkan oleh si penulis adalah jika kalian mau sesuatu yang relatively simple dan tidak terlalu banyak makan waktu, kalian mungkin mau mempertimbangkan Chinese healing exercises. Therefore, it's correct. The answer is D. Can be a good option. Can be itu berarti bisa jadi. Tidak sesuatu yang mutlak, tidak juga sesuatu yang sifatnya negatif. So, can be a good option. Okay, good. Let's move on to the next one. Thank you, Nashwa. Okay, Nizar, are you there? Yes. Okay, let's go. Read the question and what's the answer? It can be predicted from the passage that the more people do Chinese healing exercise, the better their overall health will be. All right, let's see. The more people do Chinese healing exercises, yang A ya, kita lihat, the longer time they need to master other advanced medical, spiritual, or martial practices. Ada info tentang ini di text. And then, the more people do Chinese advanced medical, spiritual, or martial practices, the less they need to do Chinese healing exercise. Also no information for this one. Next one, the worst. Oh, no. Definitely not the worst. And then the last one, E, the more simple their life will be. And there is no guarantee for that. Penulis tidak menggaransi itu ya. So that's correct, Nizar. The more people do Chinese healing exercises, the better their overall health will be. Okay? Good job. Oke, kita sekarang ke ini ya, ke teks selanjutnya. Membicarakan tentang ICT. Sebenarnya kita sudah beberapa kali membahas tentang ICT. So this one is like another text that talks about ICT. Alright, I'll read number 1 to 4 for comprehension. So nowadays, our lives are practically dependent on information communications technology. Data from the Communications and Information Ministry shows that internet users in Indonesia increased from 74 million people in 2013 to 111 million in 2014. In Indonesia, the internet burst has been mainly used for accessing social media. Indonesia ranked 3rd among countries with the highest numbers of Facebook users, below the US and India. Jadi hidup kita ini sekarang secara praktik itu ya sangat bergantung kepada ICT atau TIK. Jadi data dari
Kementerian Pendidikan, Kementerian Kominfo ini ya, Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi, apa sepanjangannya Kominfo, menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia naik dari 74 juta orang di tahun 2013 menjadi 111 juta di 2015. Jadi naiknya signifikan ya, tidak sedikit naiknya. Di Indonesia ada ledakan internet itu digunakan untuk mengakses media sosial, dan Indonesia ada di ranking 3 di antara negara-negara dengan jumlah pengguna Facebook paling tinggi di bawah US dan India. Perlu dicatat, ini adalah penelitian yang diambil tahun 2014. Kalau kalian mungkin tidak relate dengan Facebook, ya, kalian mungkin lebih ke Instagram, TikTok, atau Twitter, atau X sekarang namanya. Tapi mungkin kalau sekarang dicek, angkanya jauh lebih tinggi daripada 111 juta. Lanjut, the popularity of the internet and social media, unfortunately, has not extended to the education sector. ICT has not become a backbone for improving the country's competitiveness through education. The Ministry of Education and Culture recorded that only about 50% of the 234,919 primary and secondary schools in Indonesia had access to the internet in mid-2014. Keterkenalan internet, kepopularitasan internet dan media sosial, sayangnya tidak sampai menguntungkan sektor pendidikan. Jadi TIK belum menjadi tulang punggung yang mampu memperbaiki memperbaiki kemampuan kita untuk berkompetisi melalui pendidikan. Jadi Ristekdik ini kayaknya Ristekdiktin, Ministry of Education and Culture, pendidikan dan kebudayaan dulu, mungkin pendidikan dan kebudayaan. Mencatat hanya ada sekitar 50% dari 234.919 sekolah dasar dan menengah di Indonesia yang memiliki akses terhadap internet di pertengahan 2014. Sepertinya sampai sekarang juga masih berlanjut karena dilihat dari pandemi kemarin, masih banyak sekali sekolah yang belum bisa melakukan online learning ya. Jadi kalau misalnya kalian banyak membaca berita waktu itu, banyak sekali sekolah yang kekurangan infrastruktur untuk melakukan kelas online. Jadi mau tidak mau mereka hampir tidak melakukan kegiatan apapun ketika pandemi karena memang mereka tidak punya akses terhadap internet, tidak punya laptop, tidak punya HP untuk belajar di rumah, dan akhirnya mereka juga nggak bisa datang ke sekolah karena ada undang-undang untuk melakukan physical distancing. So this is true. Akses internet masih belum merata di Indonesia. And then next one, advancement of ICT should ideally be able to revolutionize education. Technology brings new sources of learning beyond teachers. Moreover, the divide between students and subjects is further narrowed by the availability of educational content through ICT. A revolution in education is also possible through ICT as students can learn at the appropriate speed, according to their capacity. Interactive digital content allows students to pick particular topics that they want to explore more. In a nutshell, there is a democratization of the learning process. Di kemajuan TIK, harusnya secara ideal itu mampu membantu pendidikan itu untuk berevolusi. Jadi
Karena teknologi sendiri kan membawa sumber-sumber baru untuk belajar daripada guru ya. Karena I think kids nowadays, students nowadays, they have more access to information. Jadi karena guru itu juga manusia, pengetahuan mereka terbatas, tetapi karena kalian sekarang punya gadget yang kalian tuh bisa mengakses informasi itu 24 jam. Tuh, jadi ada banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan gadget kalian. Maka dari itu, kenapa kok TIK atau perkembangan teknologi itu disebut bisa merevolusi pendidikan? Oke, lebih jauh lagi, pembagian antara student, siswa, dan subjek atau mata pelajaran itu dipersempit dengan ketersediaan konten. Content is ketersediaan bahan ya, melalui ICT, melalui TIK. Kemudian sebuah revolusi di pendidikan bisa dilakukan melalui TIK. Jadi kayak siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka dan sesuai dengan kapasitas mereka. Ini kalau TIK itu diterapkan secara maksimal ya. Idealnya seperti ini. Jadi ada juga konten digital yang interaktif yang bisa merespon kalian juga. Yang bisa merespon ini juga. Bisa membuat siswa itu memilih sendiri topik yang mereka mau mereka mau explore lagi. Kalau nggak salah di kurikulum yang sekarang ya, kurikulum Merdeka itu ada di mata pelajaran P5. Mungkin itu maksudnya kementerian membuat kurikulum Merdeka tuh untuk bisa menerapkan ini, untuk bisa kalian tuh menggunakan TIK dengan lebih maksimal. Jadi, sebagai kesimpulan, ada proses demokrasi di proses pembelajaran. Jadi kalian milih sendiri kan, itu namanya proses demokrasi. Okay, the last one, unfortunately, it is still a long road to revolutionize education in Indonesia through ICT. In addition to building technology infrastructure across the country's island, ICT literacy for teachers, parents, and students is also of importance. Without it, we are constrained from reaping the full benefits of ICT in education. Tapi sayangnya jalannya masih panjang untuk merevolusi pendidikan di Indonesia melalui TIK. Betul, banyak sekali faktornya karena ya tadi yang internet belum merata, kemudian angka kemiskinan, angka pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi, di mana misal keluarganya itu tidak bisa misal keluarga itu masih dari keluarga yang kurang mampu, otomatis mereka tidak bisa mengakses atau membeli gadget yang mumpuni untuk mengakses pendidikan yang sesuai, yang ideal itu tadi ya. Sebagai tambahan, membangun infrastruktur teknologi di negara kepulauan ini juga sebuah challenge ya, penting juga, dan juga melek teknologi untuk guru, orang tua, dan siswa itu juga sangat penting. Jadi tidak bisa hanya satu pihak yang berjalan, tapi semuanya harus bisa. Karena pendidikan itu tidak berhenti di sekolah, ketika pulang orang tua harus tetap keep up juga. Jadi kalau misalnya gurunya tidak melek teknologi, orang tua juga tidak melek teknologi, hanya anaknya saja yang melek teknologi, itu bisa jadi berbahaya karena fungsi orang tua dan guru adalah sebagai fasilitator dan monitor juga. Jadi mereka yang memilah selama si siswa ini masih di bawah umur, yang masih sekolah, itu berarti mereka yang bisa memilah dan memilih konten apa yang baik untuk
siswa. Seperti itu. Without it, we are constrained from reaping the full benefits of ICT in education. Tanpa adanya faktor-faktor tersebut, kita itu tidak bisa memanen secara penuh keuntungan penggunaan teknologi di pendidikan. Tadi ya semua harus jalan ya. Infrastrukturnya harus ada, kemudian guru, siswa, dan orang tua harus melek secara teknologi juga. Jadi nggak bisa satu aspek saja yang berjalan. Okay, number 16. I'll say we go to Shada. Let's go, Shada. Read the question. Melody deal with A. Yes. What's the answer for A? Can you read the answer? Apa bacanya? Access to ICT for Indonesian students. Okay, the passage mainly deal with. Kira-kira yang paling banyak dibahas tuh apa sih? Apakah hanya akses terhadap teknologi untuk siswa Indonesia? Yeah, that's one of the points, but that's not the main point. The main points of it is the use of ICT in education, which is not yet achieved, belum kita achieve secara penuh. Secara garis besar, teks ini membicarakan tentang penggunaan TIK di pendidikan di Indonesia, di mana TIK ini belum secara maksimum, belum secara utuh bisa kita nikmati benefitnya, apalagi sampai tahap merevolusi pendidikan yang diinginkan oleh penulis ini. Mungkin karena kita sangat bergantung kepada internet, harusnya internet itu dan TIK itu mampu membantu revolusi pendidikan, tapi belum sampai situ karena ya itu tadi yang dibilang Syahda tadi, akses untuk ICT itu masih terbatas. Access to ICT for Indonesian students. Alright, let's move on to the next one. Number 17. Okay, kita coba panggil Alma ya. Alma, are you there? Yes, Kak. Yes, Okay, Miss. okay, Alma, you can read the question number 17 and what's the answer? Number 17. Based on the passage, the word burst in first paragraph means I'm not already answered, Kak. Oh, you haven't answered this one? Yes. Okay. Jadi burst itu sendiri bisa diartikan sebagai ledakan ya. But which burst are we looking for over here? Kalau penetration artinya sesuatu yang masuk. Kemudian connection adalah hubungan. Kemudian ada presence atau kehadiran, benefit, keuntungan. Kemudian device adalah alat. So I think in this one, it's weird because no apa ya, think closer for this one. So probably I'll say, because this one is internet burst. Wait, let me show you this one. Mana tadi internet burst? Di teksnya. This one ya.
in Indonesia? Internet burst. Burst itu harusnya ledakan atau sesuatu yang meledak, sesuatu yang booming gitu. So I think it's safe to say that this one ya, maksudnya masuknya internet di Indonesia, more like that. Karena connection, karena di sini noun ya, noun semua ya, betul ya. Jadi device ini noun, benefit noun, presence noun, connection noun, penetration is also noun. So I think it's safe to say that the answer is penetration. Karena connection, presence, benefit, dan device sama sekali tidak associate dengan kata burst. Burst sebagai noun itu artinya sesuatu yang meledak, sesuatu yang sifatnya dia itu flashy, sesuatu yang meledak. So I think the closest one is penetration. Okay, thank you, Alma. That's fine. Okay, next one, it's number 18. Kita coba. Wait. Aura again. Let's go, Aura. Can you please read number 18? What word in the passage gives the idea that technology provides students with freedom to use varied learning resources? A. Democratization. That's right. Good job. Jadi kata apa yang di teks tersebut yang memberikan ide bahwa teknologi itu bisa menyediakan kebebasan bagi siswa untuk menggunakan varied learning resources atau bahan pembelajaran yang bervariasi, yaitu democratization atau demokrasi. Secara kalau misalnya kalian disuruh mengerjakan tugas kan, pasti kalian akan menggunakan internet dan menggunakan resource yang ada di Google biasanya. So that's what we call democratization. Alright, next one. Okay, it's another text. I think it's about health. Again, seperti yang Chinese healing exercises tadi. Sebenarnya ini teks terakhir ya. Okay, so we have this text to answer number 19 to 21. Yes. Let's read the text first. Most people would agree with the definition of good health as being a state where you are free from sickness. Despite this, there are many different opinions about how a person can actually have good health. People used to only think of their health when they were sick. These days, more and more people are taking measures to make sure that they do not get sick in the first place. In this article, I will describe a few of the most common things that you can do to stay healthy. Jadi, banyak orang akan setuju bahwa definisi dari kesehatan yang baik adalah sebuah keadaan di mana kita ini atau kalian bebas dari rasa sakit. Jadi, meskipun begitu, ada banyak opini tentang bagaimana seseorang itu bisa mencapai kesehatan yang baik. Orang-orang dulunya hanya memikirkan kesehatan ketika mereka sakit aja. Tapi baru-baru ini lebih banyak orang kayak memperhatikan dan memastikan bahwa mereka tidak akan sakit in the first place. Jadi preventif gitu ya. Di artikel ini saya akan mendeskripsikan beberapa hal-hal yang paling umum yang dapat kalian lakukan untuk tetap sehat. One of the best things you can do for your body is exercise. But how much is enough? Not everyone agrees on exactly how much people should exercise each day. Some people think that doing simple things like cleaning the house is helpful.
Other people do heavy exercise every day, such as running or swimming. One thing experts do agree on is that any kind of exercise is good for you. Jadi, salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan untuk tubuh kita itu ya latihan ya, workout, exercise, olahraga. Tapi seberapa banyak yang cukup, tidak semua orang setuju secara pasti ya, berapa banyak setiap orang itu harus olahraga tiap hari. Beberapa orang berpikir bahwa melakukan hal-hal kecil seperti bersih-bersih rumah itu membantu, bisa dihitung olahraga. Tapi banyak orang juga melakukan olahraga berat setiap hari seperti lari dan berenang. Satu hal yang para ahli setuju bahwa apapun jenis olahraga itu baik untuk kalian. Gitu. Jadi memang ada jenis orang, ini sekali lagi tidak bisa disamakan ya untuk semua orang. Ada orang yang memang rata-rata membutuhkan olahraga lebih banyak daripada yang lainnya. Ada orang yang memang cuma butuh light exercise tiap harinya, jadi pasti berbeda-beda setiap orang. Oke. Tapi kalau remaja, I have read untuk remaja seumuran kalian, Miss Nana pernah baca penelitian bahwa sebaiknya setiap hari dilakukan. Setiap hari dilakukan, dan itu harus intens, bukan kayak yang gerakan-gerakan kecil. Jadi kayak lari atau jogging atau yang sesuatu yang kalian lakukan di gym. Maka dari itu kenapa kok di sekolah-sekolah tuh ada pelajaran kesehatan jasmani dan rohani, PJOK, PJOR, pendidikan jasmani dan olahraga. PJOK apa? Oke, lanjut. Along with exercise, having a healthy diet can help promote good health. Foods like vegetables and fruits should be eaten several times each day. It is also important to eat foods high in fiber, such as beans, grains, fruit, and vegetables. Fiber helps your body to digest the food you eat. It also helps your body in other ways, such as decreasing the chance of getting some cancers, heart disease, and diabetes. Avoiding foods with a lot of sugar, salt, and fat is a good idea. Membarengi olahraga, memiliki diet yang sehat juga dapat membantu mempercepat kesehatan yang baik. Diet itu, kalau di sini diet itu identik dengan mengatur pola diet itu identik dengan mau kurus ya. Tapi diet itu aslinya artinya adalah pola makan. So it doesn't have to be when you are going to lose your weight. Tapi kalau ketika kalian mengatur pola makan kalian, it's called diet. Makanan seperti sayur dan buah-buahan harus dimakan beberapa kali setiap hari. Oke, apalagi di usia kalian ya, atau di usia belasan gitu ya, ketika masih masa pertumbuhan. Penting juga untuk memakan makanan yang tinggi di serat seperti kacang-kacangan, beans, grains, biji-bijian, kemudian buah-buahan dan sayur-sayuran, karena serat membantu tubuh kalian untuk mencerna makanan yang sudah kalian makan. Itu juga membantu tubuh kalian di beberapa cara lain seperti menurunkan risiko terkena kanker atau kanker, penyakit jantung, dan diabetes. Menghindari makanan dengan banyak gula, garam, dan lemak itu juga ide yang bagus. Karena zaman sekarang makanannya semakin beragam ya, banyak sekali fast food, kemudian junk food yang harganya murah dan bisa dibeli oleh kalian. Jadi itu yang membuat kesehatan juga bisa memburuk.
Di samping udara kita, karena global warming, kualitas udara kita juga jauh menurun ya daripada katakanlah 10-15 tahun lalu. Jadi I think that's why most people get sick easily. Banyak orang yang gampang sakit sekarang ini daripada dulu. Apalagi ketika cuaca ekstrim dan cuaca berubah. Jadi the best that we can do is to exercise and to take care of our diet. Jadi olahraga juga membantu mempertahankan daya tahan tubuh kita, olahraga dan juga menjaga pola makan. This is what the writers propose ya. Dua hal ini yang dipropos oleh si penulis. Kemudian in today's modern world, we all have some level of stress in our lives. Different things cause stress for different people. Money problems, work and relationships with other people can all cause stress. Instead of trying to remove stress, people need to be aware of what causes them and find ways to reduce the impact that stress has on their lives. Jadi, di dunia modern saat ini, kita semua memiliki level stres di hidup kita. Jadi, ada hal-hal berbeda yang menyebabkan stres yang berbeda juga di orang-orang yang berbeda. Masalah uang, masalah pekerjaan, masalah hubungan dengan orang lain dapat menyebabkan stres. Daripada mencoba menghilangkan stres, orang-orang itu harusnya lebih tahu apa yang menyebabkan stres tersebut dan menemukan cara untuk mengurangi dampak stres tersebut terhadap kehidupan mereka. Jadi daripada berusaha menghilangkan stres atau yang biasa disebut dengan toxic positivity, lebih baik ditemukan akar permasalahannya apa yang membuat kalian stres, dan setelah kalian tahu, ketika itu terjadi lagi, kalian bisa menerima dengan lebih baik. Dan reduce the impact ya, yang dikurangi itu impact-nya. Supaya stres itu tidak terlalu mempengaruhi kalian secara negatif. There are several ways to fight against stress in your life. Exercise and sports are a great way to reduce stress. Other activities like Tai Chi, yoga, or taking a walk also help reduce stress. Changing the way you think can also reduce stress. Try living for now and do not worry about the future. Banyak cara untuk melawan stres di hidup kita. Olahraga adalah salah satu cara untuk mengurangi stres. Aktivitas lainnya seperti Tai Chi, yoga, atau jalan-jalan juga membantu mengurangi stres. Mencoba mengganti pola pikir kalian juga bisa mengurangi stres. Coba untuk hidup di saat ini dan tidak mengkhawatirkan masa depan terlalu keras ya. Because the future has not happened yet. You live in the moment. So let's try not to think about the future too much. Karena masa depan itu pasti terjadi, mau nggak mau pasti terjadi kan? Ya udah nanti aja let's worry about that later. Bukan berarti tidak mempersiapkan apa-apa ya, tapi tidak terlalu memusingkan nanti mau gimana. Gitu. Alright, number 19. It's like Aura to answer, please. Number 19. The author's attitude regarding good health in the passage is be assertive. Okay, assertive. Assertive itu tegas ya. Jadi dia lebih ke tidak pesimis. Pesimis itu kan negatif ya. Jadi mungkin lebih ke objektif ya. Kalau objektif itu kan dia tahu bahwa pandangan orang itu berbeda-beda tentang kesehatan dan dia menyadari itu. Jadi dia memberi saran tapi dia memberi sugesti juga bahwa ini tuh bisa
bisa berhasil di beberapa orang, tapi bisa jadi juga tidak berhasil di beberapa orang gitu. Karena dia beberapa kali menyebut ya, not everyone agrees on exactly how much people should exercise each days. Ya, jadi itu objektif. Some people think that doing simple things like cleaning, bla 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 bla. Jadi kayak ada orang yang berpikir seperti ini, ada juga orang yang berpikir seperti ini. Jadi dia tahu betul bahwa ini adalah sebuah topik yang relatif. Tidak mungkin semua orang itu akan sama. Karena kondisi tubuh kita juga berbeda-beda. Gitu. Kemudian di ini juga tentang stres juga dia mengatakan hal yang sama. In today's modern world, we all have some level of stress in our lives. Kita punya some level of stress yang berbeda-beda. Different things cause stress for different people. Jadi hal-hal yang berbeda itu bisa menyebabkan stres kepada orang-orang yang berbeda. So I think the other's attitude is more objective. Pesimistik tidak, pesimis ya. Asertif itu tegas. Kalau tegas dia tidak akan bilang bahwa beberapa orang berpikir bahwa bersih-bersih rumah itu sudah termasuk exercise. So the writer is being objective. Sesuai dengan situasi. Alright. Thank you. Let's move on to the next one. I think Pandi is next. Pandi, are you there? Oh, is she there? Okay. All right, let's go to Nizar first then. Nizar? Oh, Fanny's there. Okay, Fanny, let's go. Number 20. Read the question and what's the answer, please? What topic does the paragraph following the passage most likely discuss? The answer is A, how to educate people about stress. Okay, how to educate people about stress, yeah. Wait. Okay. Okay, I think, yeah, that's right. Because the opening remarks over here, there are several ways of to fight against stress in your life. So I think that makes sense. Kalau di paragraf selanjutnya, wait a second. Discuss how to educate people about stress. So the author is going to write how to educate people about stress. Oh, I don't think so. I think that's more like karena ini ngomongin ini ya, exercise and sport. So I think it's more like kinds of sports to reduce stress. Lebih ke ini, membantu olahraga apa yang bisa mengurangi stres. Karena kalau misalnya how to educate people itu lebih kayak teks selanjutnya bagaimana cara mengedukasi orang untuk mengurangi stres. I don't think so. I don't think that's what the other is going to do. Karena dia objektif ya. Tidak mungkin dia akan memaksakan satu opini untuk educate people about stress. And since the opening remarks itu exercise and sports, pasti tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk membahas eating healthy foods. It's more like kinds of sports to reduce stress. Different types and levels of stress ini sangat berbeda dan beragam ya bagi banyak orang, jadi nggak mungkin juga yang E. So I think the best answer is B, kinds of sports to reduce stress. Okay, number 21. Let's go to Dr. Fandi Nizar. Let's go.
What is the best summary of the passage? A. Doing physical exercise and maintaining healthy diet can effectively lead to a better life. Avoiding too much stress in life is another important measure to take. All right, good. Kalau yang B, eating good food makes us healthier and more balanced. With lots of fibers in food, we can easily fight cancer, including aging. Tidak hanya membicarakan tentang makanan ya. Yang kedua, critical thinking makes us stress and control. Nothing mentioned about that, so we could opt that one out. To stay healthy, one should spend a lot of money. Nothing about spending a lot of money. The way we think about life, with sports, and relationships determine the level of stress we have. Also not true. So yep, that's correct. The answer is A, doing physical exercises and maintaining a healthy diet and effectively lead to a better life. Good. Last one. We can go to Shada. Let's go, Shada. It can be hypothesized from the passage that the less physical exercise we do, the more likely we will get sick. Okay. The more we eat, the little risk we will suffer from sickness. No. The younger we are, the more likely we will get stressed. Also, no. The more varied the exercise we do, the healthier we will be. Not likely. The less physical exercise we do, the more likely we will get sick. Yeah, this is correct ya. Karena salah satu faktor kenapa kok orang gampang sakit karena jarang melakukan exercise. Okay, that's it. We are done for today's session. And we have done from number 1 to number 22, yeah? Like combined with like last time. Is there any question before we end the session? Apa ada pertanyaan? So next week it's gonna be another file. Nanti minggu selanjutnya akan ada soal baru ya. Okay, we have finished this one. Is there any question from Nizar, Fandi, Aura, Alma? We have new student, Ozora. Is Ozora the new student? Kita hari ini kedatangan Alma juga ya. Alma. Okay. So next time nanti karena Alma baru join sekarang, mungkin next time bisa ini ya, bisa mengerjakan soal-soalnya. Alright, if there's no question, I think that's it for today. Thank you very much for coming. See you next week. Bye everyone.